Apa itu Law of Attraction? Pernahkah kamu merasa saat kamu benar-benar menginginkan sesuatu dan kamu bisa membayangkannya dengan jelas, dunia tiba-tiba bergerak membawanya kepadamu? Itulah Law of Attraction, hukum ketertarikan. Sebuah prinsip sederhana, tapi dalam. Kita menarik apa yang kita pikirkan. Pikiran bukan hanya isi kepala, ia adalah energi. Dan energi itu memancar, menarik hal-hal yang selaras dengannya. Ketika kamu terus berkata dalam hati, "Aku tidak bisa. Aku tidak cukup baik. Aku selalu gagal." Maka semesta berkata, "Baiklah, ini lebih banyak alasan untuk kamu merasa gagal." Tapi saat kamu berani mengubah narasi, "Aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku mampu. Aku sedang dalam perjalanan menuju hidup terbaikku." Tiba-tiba, hal-hal berubah. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Kesempatan datang dari arah yang tak terduga. Dan kamu mulai sadar, hidup selalu mendengarkan isi pikiranmu. Law of Attraction bukan sulap. Ia tidak bekerja hanya dengan berharap. Tapi ia hidup dalam niat, dalam emosi yang selaras, dalam tindakan yang teguh. Jadi hari ini, berhentilah menanam ketakutan. Mulailah menanam keyakinan. Karena apa yang kamu pikirkan hari ini adalah cikal bakal realitasmu besok. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman. Pikiran-pikiranmu adalah benih. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Dan semesta, itulah tanahnya. Ia tidak menilai apakah benihmu baik atau buruk. Ia hanya menumbuhkan apapun yang kamu tanam. Inilah inti dari Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum ketertarikan adalah prinsip universal yang menyatakan kita menarik ke dalam hidup kita apa yang kita fokuskan secara dominan, entah itu secara sadar atau tidak sadar. Jika kamu terus-menerus memikirkan kekurangan, kamu menarik lebih banyak alasan untuk merasa kekurangan. Jika kamu fokus pada rasa takut, kamu akan mengalami lebih banyak hal yang membuatmu takut. Tapi jika kamu bisa menanam pikiran tentang kebahagiaan, rasa syukur, dan kelimpahan, semesta akan menciptakan jalan untuk hal-hal itu muncul. Law of Attraction tidak bekerja hanya pada kata-kata, tapi pada getaran energimu. Artinya, bukan hanya apa yang kamu katakan, tapi apa yang kamu rasakan ketika kamu memikirkan sesuatu. Emosi adalah bahan bakar dari pikiran. Dan ketika keduanya selaras, kamu sedang menciptakan realitasmu. Banyak orang menyebut LOA ini sebagai hukum tarik-menarik. Tapi sebenarnya, kamu tidak menarik dari luar. Kamu sedang mencocokkan frekuensi dari dalam. Seperti radio yang hanya bisa menangkap siaran yang sesuai dengan gelombangnya, kamu pun hanya akan mengalami hal-hal yang cocok dengan frekuensi dominanmu. Dan kabar baiknya, kamu bisa mengubah frekuensimu kapan saja. Dengan mengubah pikiran, dengan mengubah perasaan, dengan mengubah apa yang kamu percayai tentang hidup dan tentang dirimu sendiri. LOA bukan konsep baru. Banyak budaya, filsuf, dan ajaran spiritual telah membicarakan hal yang sama dengan nama yang berbeda. Dalam istilah ilmiah, ia selaras dengan konsep neuroplastisitas, bahwa otak kita berubah sesuai dengan pola pikir yang sering diulang. Jadi, LOA bukan tentang berharap atau memaksa sesuatu datang. Ia tentang menjadi selaras dengan hal-hal yang kamu inginkan. Karena sesungguhnya, hidup tidak memberi apa yang kamu minta. Hidup memberi apa yang kamu pantaskan melalui pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Pikiranmu adalah frekuensi. Setiap hari, kita memikirkan lebih dari 60.000 pikiran. Sebagian besar di antaranya berulang. Dan ironisnya, sebagian besar dari pikiran itu tidak kita sadari. Tapi justru, disitulah letak kekuatannya. Pikiran bukan sekadar isi kepala. Pikiran adalah energi. Dan seperti energi lainnya, ia memiliki frekuensi. Kamu bisa bayangkan dirimu seperti pemancar sinyal. Apapun yang kamu pikirkan, dengan cukup kuat dan cukup sering,
akan menjadi sinyal yang kamu kirimkan ke semesta. Contoh sederhana, pernahkah kamu bangun di pagi hari dan semuanya terasa salah? Kamu kesiangan, kopi tumpah, jalanan macet, bos marah, dan kamu berkata, hari ini memang sial. Tapi tunggu dulu, apakah harinya memang sial, atau apakah pikiran pertamamu di pagi itu mengatur seluruh frekuensi harimu? Di sisi lain, ada hari di mana kamu merasa luar biasa. Kamu merasa produktif, orang-orang bersikap ramah, semuanya mengalir. Bukan karena dunia berubah, tapi karena frekuensimu berubah. Kamu sedang menyetel gelombang batinmu pada sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin rasa syukur, mungkin rasa percaya diri, mungkin cinta. Law of Attraction bekerja melalui hukum energi ini. Pikiran yang kamu pikirkan memicu perasaan. Perasaan menciptakan vibrasi. Vibrasi menarik kejadian. Dan tanpa sadar, kamu menciptakan lingkaran realitas berdasarkan apa yang kamu pancarkan. Ada satu kebenaran penting. Semesta tidak membedakan antara yang kamu mau atau tidak mau. Ia hanya merespon fokus dan energimu. Ketika kamu berkata, aku tidak mau hidup miskin, yang kamu pancarkan bukan kekayaan, tapi rasa takut akan kemiskinan. Saat kamu bilang, aku tidak mau disakiti lagi, yang kamu kirimkan bukan cinta, tapi trauma, dan rasa tidak aman. Maka ubah pertanyaanmu. Bukan apa yang tidak aku inginkan, tapi apa yang ingin aku tarik ke dalam hidupku. Dan dari sana, pastikan pikiranmu mencerminkan jawabannya setiap hari. Ingat ini, semesta tidak merespon kata-kata. Ia merespon energi. Dan energi datang dari pikiranmu. Emosi adalah bahasa alam semesta. Pikiran adalah awal dari segalanya. Tapi jika pikiran adalah kunci, maka emosi adalah tangan yang memutarnya. Karena semesta tidak hanya mendengarkan apa yang kamu pikirkan, tapi merasakan apa yang kamu pancarkan. Kamu bisa berkata berulang kali, aku kaya, aku sukses, aku pantas dicintai. Tapi jika di dalam hatimu, kamu masih menyimpan rasa takut, rasa ragu, atau luka lama, maka sinyal yang kamu kirim ke semesta bukanlah kekayaan, tapi ketakutan akan kemiskinan. Bukan cinta, tapi rasa tidak layak. Emosi adalah getaran, dan getaran adalah bahasa utama dari semesta. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Mereka berpikir, LOA hanya soal afirmasi dan pikiran positif. Tapi tanpa emosi yang selaras, afirmasi hanyalah kata-kata kosong. Coba renungkan ini. Kapan terakhir kali kamu merasa sangat bersyukur sampai kamu hampir menangis? Atau merasa sangat dicintai sampai tubuhmu ikut bergetar? Itulah saat di mana kamu sedang bergetar di frekuensi tertinggi. Dan dalam kondisi seperti itu, Law of Attraction bekerja dengan sangat cepat. Emosi seperti syukur, cinta, keyakinan, keberanian adalah emosi dengan frekuensi tertinggi. Sebaliknya, takut, marah, iri, dendam adalah frekuensi rendah yang membuat kita sulit bergerak. Jadi bagaimana mengubah vibrasi emosimu? Pertama, dengan kesadaran. Sadari emosi yang sedang kamu alami. Jangan lawan. Rasakan, akui, dan lepaskan. Kedua, dengan pilihan. Kamu bisa memilih untuk merasa syukur, bahkan saat hidup belum ideal. Kamu bisa memilih untuk merasa tenang, bahkan ketika masalah belum selesai. Karena emosi itu bukan reaksi, tapi pilihan sadar yang bisa kamu latih setiap hari. Latih dirimu untuk merasakan apa yang kamu inginkan, seolah itu sudah nyata. Bayangkan, ingin rumah impian, rasakan kehangatannya, lihat warnanya, dengar suara di dalamnya. Bayangkan punya bisnis sukses, rasakan semangatnya, atmosfer kerjanya, senyum pelangganmu. Semakin kamu bisa merasakan, seolah-olah itu sudah terjadi, semakin cepat realitas itu akan muncul. Semesta tidak menunggu kamu berhasil dulu, baru kamu bahagia. Justru saat kamu bahagia duluan, keberhasilan pun datang. Jadi mulai hari ini, perhatikan, bukan hanya apa yang kamu pikirkan, tapi juga apa yang kamu rasakan.
Karena di balik setiap emosi, ada doa tanpa kata. Dan semesta selalu menjawab, doa yang paling dalam, visualisasi dan imajinasi. Jika pikiran adalah arah, dan emosi adalah bahan bakar, maka visualisasi adalah GPS-nya. Ia menuntunmu ke tujuan dengan kejelasan. Visualisasi bukan sekadar membayangkan, ia adalah menciptakan cetak biru kehidupanmu di dalam pikiran, sebelum kamu melihatnya di dunia nyata. Semua hal besar yang pernah diciptakan manusia, bangunan, lukisan, karya, teknologi, semuanya dimulai dari satu tempat, imajinasi. Tapi bagaimana visualisasi bisa mengaktifkan law of attraction? Begini, otak kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan dengan kuat dan emosional. Ketika kamu membayangkan dirimu sedang menikmati liburan impianmu, otak akan merespon seolah kamu benar-benar ada di sana. Tubuhmu ikut rilaks, emosimu berubah, vibrasimu naik. Itulah momen di mana kamu sedang selaras dengan frekuensi tujuanmu. Kunci dari visualisasi yang efektif adalah melibatkan sebanyak mungkin indera dan emosi. Jangan hanya bayangkan dirimu punya rumah besar. Bayangkan bagaimana udara sejuknya terasa di kulitmu, suara langkah kaki di lantai kayu, aroma kopi di pagi hari di balkon rumah itu. Dan yang terpenting, perasaan damainya hatimu. Semakin spesifik kamu membayangkan, semakin kuat sinyal yang kamu pancarkan. Semakin kamu hidup di dalam bayangan itu, semakin cepat semesta menyusun jalannya. Visualisasi bisa dilakukan kapan saja, tapi dua waktu terbaik adalah setelah bangun tidur, saat otakmu masih dalam gelombang alfa dan lebih reseptif. Sebelum tidur, saat pikiran bawah sadarmu siap merekam realitas baru. Lakukan hanya beberapa menit saja, tapi dengan totalitas rasa. Tambahkan musik jika perlu. Tutup mata. Rasakan sepenuhnya. Dan setelah itu, lepaskan. Biarkan semesta mengurus bagaimana dan kapan. Tugasmu bukan memaksa jalannya, tapi menjaga getarannya. Terus hidup dalam versi terbaikmu, meski kenyataan belum mengejarnya. Ingat, imajinasi bukan pelarian dari kenyataan. Ia adalah jembatan menuju kenyataan baru. Tantangan dan hambatan dalam LOA. Setelah memahami kekuatan pikiran, emosi, dan visualisasi, banyak orang mulai bertanya, kalau law of attraction itu benar, kenapa hidupku belum berubah? Kenapa yang datang malah yang aku tidak mau? Apakah aku salah praktik? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, dan jawabannya terletak di sini. LOA bukan tidak bekerja, LOA selalu bekerja. Tapi seringkali, kita yang belum sepenuhnya selaras. Mari kita bahas beberapa tantangan umum dalam menerapkan LOA. 1. Fokus pada kekurangan, bukan kelimpahan. Banyak orang meminta sesuatu, tapi energinya berasal dari rasa kekurangan. Misalnya, aku ingin kaya, tapi yang kamu rasakan justru tekanan karena tagihan. Aku ingin pasangan, tapi kamu merasa kesepian dan tak layak. Tanpa sadar, kamu lebih sering memancarkan frekuensi kebutuhan, bukan kelimpahan. Dan semesta merespon itu. Bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu pancarkan. 2. Ketidaksabaran. Kita hidup di dunia yang serba instan. Tapi law of attraction bukan seperti belanja online. Kamu tidak bisa mengafirmasi sesuatu hari ini, lalu kecewa minggu depan karena belum terwujud. Ingat, benih tidak tumbuh keesokan harinya. Tugasmu adalah menyiram, menjaga tanahnya, dan percaya bahwa waktunya akan datang. Seringkali, justru di saat kamu melepaskan keterikatan dan menikmati proses, hal-hal besar datang tanpa diduga. 3. Keyakinan bawah sadar yang bertentangan. Inilah tantangan terbesar, program bawah sadar. Kamu bisa bilang, aku pantas sukses, tapi di dalam dirimu mungkin tertanam keyakinan lama seperti, orang kaya itu serakah, aku nggak cukup pintar, aku selalu gagal. Keyakinan ini seperti virus dalam sistem. Ia bekerja diam-diam, tapi mengendalikan arah hidupmu.
Solusinya? Sadari, tantang, ubah. Setiap kali pikiran negatif muncul, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini keyakinan yang aku pilih atau warisan dari masa lalu? Lalu, bangun narasi baru yang mendukung versi terbaik dirimu. 4. Obsesi dan kontrol berlebihan. Saat kamu terus memikirkan bagaimana caranya, kamu justru menciptakan ketegangan. LOA bekerja terbaik saat kamu berada dalam energi mengalir, bukan menekan. Visualisasikan, rasakan, lalu lepaskan. Percaya bahwa semesta tahu cara dan waktunya. Kamu tetap bertindak, ya, tapi dengan tenang, bukan panik. Lingkungan yang tidak mendukung. Getaranmu juga dipengaruhi oleh orang-orang dan informasi di sekitarmu. Jika kamu terus mendengar keluhan, gosip, atau rasa takut, lambat laun, vibrasimu ikut turun. Mulailah menyaring apa yang kamu baca, siapa yang kamu dengarkan, energi seperti apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Akhirnya, perlu kamu tahu, LOA bukan tentang hidup yang selalu sempurna, tapi tentang bagaimana kamu menyadari bahwa kamu adalah pencipta realitasmu. Dan setiap hari, kamu diberi kesempatan baru untuk memilih kembali apa yang kamu pancarkan. Tindakan dan sinkronisitas. Banyak orang salah paham soal law of attraction. Mereka berpikir, kalau aku cukup kuat membayangkannya, maka semesta akan memberikannya begitu saja. Tapi, LOA bukan tentang duduk diam dan berharap. Law of attraction bukan law of magic. Ia bekerja selaras dengan hukum dunia nyata, termasuk hukum sebab akibat, dan salah satunya adalah tindakan. Tindakan adalah bentuk fisik dari energi batinmu. Ketika kamu percaya sesuatu akan terjadi, kamu akan mulai bertindak selaras dengan keyakinan itu. Contoh, kalau kamu benar-benar yakin akan naik pangkat, kamu akan mulai bekerja lebih optimal, lebih percaya diri, dan membawa energi kepemimpinan, bahkan sebelum promosi itu datang. Dan karena vibrasimu berubah, respon orang-orang dan kejadian di sekitarmu ikut berubah. Itulah momen di mana sinkronisitas terjadi. Apa itu sinkronisitas? Sinkronisitas adalah kejadian-kejadian kebetulan yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Kamu berpikir, ingin ganti karier, lalu tiba-tiba bertemu orang yang menawarkan peluang. Kamu ingin mulai bisnis, lalu tanpa sengaja menemukan mentor yang tepat. Kamu butuh uang, lalu tiba-tiba ada proyek atau bantuan datang di waktu yang nyaris mustahil. Itu bukan keajaiban. Itu adalah semesta yang merespon tindakan dan vibrasimu. Sinkronisitas tidak datang kalau kamu hanya menunggu. Ia datang saat kamu bergerak, saat kamu menunjukkan bahwa kamu siap. Bukan hanya di pikiran, tapi juga di langkah nyata. Tapi bagaimana cara tahu tindakan mana yang tepat? Ikuti petunjuk kecil dari dalam dirimu. Intuisi, ide, mendadak. Dorongan kuat yang muncul tanpa alasan logis. Kadang hal itu terasa kecil. Mungkin cuma dorongan untuk membaca buku tertentu, menghubungi seseorang, atau hadir di acara tertentu. Tapi jangan remehkan itu. Semesta tidak selalu berbicara lewat suara besar. Kadang ia berbicara lewat bisikan. Tugasmu adalah mendengarkan, lalu bertindak, meski kecil, meski tidak masuk akal. Karena ketika kamu bergerak dengan niat dan kejelasan energi, pintu-pintu akan terbuka, satu demi satu, dengan cara yang tak pernah kamu duga. Jadi ingat, LOA bukan hanya tentang berpikir dan merasakan, tapi juga tentang bertindak dalam arah yang kamu imani. Karena impian hanya tinggal angan, jika tidak kamu jemput dengan langkah nyata. Syukur dan energi menerima. Pernah dengar ungkapan ini? Semakin kamu bersyukur, semakin banyak yang kamu terima. Itu bukan sekadar kata-kata manis. Itu adalah kunci frekuensi tertinggi dalam Law of Attraction. Syukur. Syukur menggeser fokusmu dari apa yang belum ada ke apa yang sudah hadir. Dan saat kamu benar-benar bersyukur, kamu sedang mengirim sinyal ke semesta bahwa kamu
siap menerima lebih. Tapi disinilah letak tantangannya. Kebanyakan orang hanya bersyukur saat ada alasan. Mereka bersyukur kalau dapat bonus, kalau sehat, kalau semuanya berjalan lancar. Tapi LOA mengajarkan hal berbeda. Bersyukurlah bahkan sebelum keinginanmu terwujud. Karena rasa syukur bukan hasil dari menerima. Rasa syukur adalah magnet agar kamu menerima lebih banyak. Bayangkan, kamu sedang menunggu paket dari semesta. Jika kamu selalu mengeluh dan ragu, semesta bisa saja menunda pengirimannya. Tapi jika kamu sudah tersenyum, berkata, "Terima kasih," dan mempersiapkan tempat untuk menerima, maka pintu akan terbuka lebih cepat. Bagaimana caranya masuk ke frekuensi syukur setiap hari? 1. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi. Bahkan yang sederhana, udara pagi, secangkir teh hangat, atau suara burung di jendela. 2. Rasakan syukur itu. Bukan sekadar tahu kamu bersyukur, tapi benar-benar merasakannya di dada. Ketiga, ucapkan syukur untuk hal yang belum terjadi, seolah sudah datang. Misalnya, terima kasih ya Allah, bisnis impianku berkembang dengan lancar. Terima kasih, aku bertemu dengan cinta terbaik dalam hidupku. Aku bersyukur tubuhku sehat, kuat, dan penuh energi. Kamu sedang mengatur vibrasi, dan semesta akan berkata, kalau kamu sudah merasa seperti itu, baiklah, ini dia kenyataannya. Terakhir, jangan lupa, menerima juga butuh latihan. Kadang kamu sudah memancarkan yang baik, tapi saat bantuan datang, kamu tolak karena merasa nggak enak. Kadang rezeki datang lewat orang lain, tapi kamu tidak membuka hati untuk menerimanya. Belajar menerima dengan lapang adalah bagian penting dari LOA, karena kamu tidak bisa meminta hujan, tapi menutup payung. Penutup dan praktik harian LOA. Kita sudah belajar banyak hal hari ini, tentang kekuatan pikiran, emosi, visualisasi, tindakan, dan syukur. Tapi semua itu akan tetap jadi pengetahuan kosong, kalau tidak kamu latih setiap hari. Law of Attraction bukan hanya teori. Ia adalah gaya hidup. Ia adalah kebiasaan harian. Jadi, bagaimana kamu bisa mulai mempraktikannya secara sederhana? 1. Morning alignment. 3-5 menit tiap pagi. Duduk tenang, tarik napas dalam. Rasakan perasaan syukur, tanpa alasan besar. Bayangkan satu hal yang ingin kamu tarik hari itu. Energi, peluang, atau emosi. Katakan, hari ini aku terbuka untuk hal-hal baik. Aku selaras dengan versi terbaik diriku. Afirmasi harian pilih 2-3 kalimat. Afirmasi yang kuat dan kamu rasakan. Contoh, segala sesuatu selalu berjalan untuk kebaikanku. Aku magnet keberlimpahan. Aku pantas menerima cinta, rezeki, dan kebahagiaan. Katakan saat bercermin, atau sambil berjalan, atau saat hati mulai goyah. 3. Visualisasi malam sebelum tidur. Tutup mata dan bayangkan hidup impianmu sudah terjadi. Rasakan semua detailnya dengan indera dan emosi. Biarkan perasaan itu menjadi getaran tidurmu. Dan biarkan semesta bekerja saat kamu terlelap. Yang terpenting, nikmati prosesnya. Jangan paksa. Jangan terburu-buru. Karena semakin kamu berada dalam vibrasi penuh percaya dan tenang, semakin cepat semesta merespon. LOA bukan tentang mengendalikan hasil, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu hari demi hari. Dengan pikiran jernih, hati tenang, dan tindakan yang selaras. Dan ingat, semua yang kamu cari, kebahagiaan, cinta, rezeki, makna, tidak datang dari luar dirimu. Mereka datang saat kamu selaras di dalam. Karena kamu bukan pencari, kamu adalah pencipta, dan semesta selalu siap menjawab